pemeran utamanya bernama David. Kita panggil aja nih Udin. Nah, Udin ini seorang fotografer profesional. Bersama kliennya dia memberikan contoh-contoh hasil kerjanya selama memfoto. Kliennya yang melihat foto-foto tersebut pun ikut kagum. Wow, terheran-heran dan bagus sekali. Lalu tertarik dengan ingin jasa dari si Udin tersebut. Film pun berlanjut saat aktivitas Udin sedang merayakan ulang tahunnya di restoran atau warungnya Bicui. Udin dikejutkan dan terheran-heran, terkaget-kaget istrinya yang tiba-tiba datang di acara tersebut. Nah, istrinya Udin ini namanya Anika. Kita panggil aja Teh Ika. Si Udin tahunya istri tersebut sedang bekerja karena dia adalah seorang pramugari. Karena ada rute penerbangan dan tak diizinkan cuti oleh atasannya yang pelit markedit. Udin merasa bahagia berbunga-bunga sampai hidungnya pun terbang dan Inka memberikan hadiah spesial dan mengelus-ngelus falcon si Udin. Cerita pun berlanjut ke si Udin yang sedang bekerja. Tapi disinilah awal mula kebangkrutan usaha fotografer Udin dan menjadi terakhir Udin memfoto. Di saat itu pegawainya Udin pledor atau lalai. Tiba-tiba seorang bocil yang entah tidak tahu datangnya dari mana. Nah, tiba-tiba bocil tersebut menendang tas itu sampai nyebur ke kolam. Dan akhirnya filenya pun rusak. Kliennya pun marah dan menuntut ganti rugi ke Udin. Dan Udin pun menjual aset usahanya hingga sempak-sempaknya pun ikut dijual. Dan Ika selaku yang istri baik hati dan tidak sombong memberi semangat kepada Udin. Dah Mas Udin, jangan diambil hati ya, semangat ya Mas Udin. 2 tahun kemudian Udin menjadi bapak-bapak rumah tangga seperti Aceng di film entah apa itu lupa ya yang di RCTI. Jadi bapak-bapak gosip dah gitu dah. Malah istrinya mencari nafkah terlalu. Ika pun menyuruh teman Udin untuk menyemangatinya. Tapi si Udin sudah terlanjur putus asa. Malah harinya ketika enak tidur keluar iler, Ika terbangun karena bermimpi sedang dengan pilot dan kepikiran terus. Besoknya Ika pun ngerumpi di warungnya Bicui. Lalu bercerita mimpi semalam dan disangka temannya Ika selingkuh dengan pilot, teman kerjanya itu. Tapi Ika pun langsung menyangkal dan membela diri bahwa dia tidak berselingkuh. Esoknya Ika dan pilot, nah ini nih pembungkusnya nih. Pilot ini bernama Stephen. Nah, kita panggil aja Agus. Terlihat jelas saling pandang-pandangan. Agus pun nekat ya terpulang ke rumah Ika dan di situ Udin pun tahu. Jeng. Lalu dia meminta jatah dikarenakan balkonnya sudah meronta-ronta. Tetapi tidak diberi oleh Ika. Udin pun curiga, biasanya Ika tidak pernah menolak. Dan Udin mengecek ponsel Ika dan melihat chat mesra Ika dan Agus. Lalu suatu malam Udin ikut dinner yang diadakan Agus di warung Bicui. Akan tetapi Ika memandang terus Agus dan tersenyum. Udin pun cemburu dan menuduh Ika sudah dengan Agus. Ika pun tersinggung dan menjadi pertengkaran hebat dan terjadilah perang dunia ketiga. Besok harinya teman Udin yang bernama Ucup datang dan memberinya sebuah tiket berlibur ke pulau Sinilaban. Dia berikan ke Udin yang sedang menganggur dan kasihan bertengkar terus dengan istrinya. Udin yang ingin menenangkan diri pun langsung pergi ke pulau tersebut. Singkat cerita, Udin yang tertidur di pinggir pantai karena semalam habis mabok ciu mencari cincin pernikahan yang terjatuh di pasir. Di sini pun Udin bertemu dengan perempuan yang bernama Tasya. Nah, ini pembungkusnya Tasya, kita panggil aja Siti. Siti yang sedang bersemedi cuma pakai bikini di pantai. Siti pun marah karena terganggu oleh si Udin dan dia pergi sambil menggerutuk. Malam harinya Udin dan Siti bertemu di sebuah bar atau warung Mang Tatang. Udin pun meminta maaf dan diterima oleh Siti.
Siti yang ceria dan terbuka akhirnya menjadi akrab dengan Udin. Karena udah merasa udah akrab, Siti menarik erotis depan Agus. Bukan Agus, depan Udin. Hingga akhirnya semakin dekat dan selalu bersama, mandi bareng, bareng, cebok bareng, sampai photoshoot bersama. Namun tidak jadi photoshootnya karena Udin teringat masa lalu. Ya sedikit-sedikit trauma lah, itulah begitu. Lebay banget si Udin. Agus dan Ika pun mulai dekat. Dengan gagahnya Agus pun gombalin Ika dengan royoan bautnya. Dan hingga Ika terpincut hidungnya pun terbang melayang-layang. Kayak gini nih gombalinnya nih. Neng, apa bedanya Neng sama Koyo? Gak tahu bang. Kalau Koyo tempel di jidat, tapi Neng nempel di hati abang. Ika pun pulang ke rumah, akan tetapi Udin sudah tidak ada dan mencoba menelponnya. Ika pun akhirnya menyusul ke Pulau Sinalaba untuk memperbaiki rumah tangganya yang sudah retak. Setelah Ika bertemu Udin di penginapan, tiba-tiba Siti datang ngambil cawatnya. Ika pun kaget dan emosi. Siti pun ngambek dan marah-marah atas kedatangan Ika karena mengganggu suasana kemesraannya. Siti bilang ke Udin untuk jadi temannya saja, tapi kalau mau tidak apa-apa. Scene berlanjut ke Udin dan Ika sedang diskusi dengan temannya, saling curhat, tak ingin berpisah karena masih cinta. Suatu malam hujan deras, Ika pun datang ke Udin untuk rujuk kembali dan terjadilah pergejolakan jiwa. Dan langsung Siti kepo ke sosial media Ika dan ikut kelas yoga yang Ika ikuti. Ika yang merasa terganggu dan risih lalu mengancam Siti. Bukannya takut, Siti malah menggebu-gebu, merasa tertantang dan malah memberikan kamera ke Udin. Siti meminta Udin tinggal di rumahnya karena suaminya suka KDRT. Bahaya nih kawan, jangan suka KDRT lah. Di tempat lain Ika menemui suami Siti dan suaminya pun berkata bahwa Siti mempunyai gangguan jiwa atau rada miring otaknya. Siti yang mengetahui Ika ke tempat suaminya langsung emosi dan membunuh suaminya. Kejam kali bang. Akhirnya Siti pun datang ke rumah Ika dan menyandra Ika. Lalu Udin yang baru datang habis main melihat Ika disekap Siti dengan marah mencoba menyelamatkan, malah tertembak dan pingsan. Gimana yang jadi laki-laki lah. Ika pun mencoba lepas dan bangkit dan akhirnya berduel sama si Siti dan kena sayatan pisau di wajah mulus Ika. Waduh. Udin pun terbangun dari pingsannya dan mendorong Siti dari balkon. Aneh bin ajaib, tiba-tiba Siti datang lagi dan Ika sedang pegang pistol menembaknya hingga is dead. Lalu scene berlanjut, Udin yang sedang melakukan pameran fotografer dan Ika sedang mendampingi Udin meskipun sedang hamil dan wajahnya jadi codet.